Salam Merdeka Belajar bagi para pejuang pendidikan di Indonesia dimanapun berada. Saya akan memaparkan pemahaman saya tentang salah satu topik di platform Mengajar Merdeka, yaitu sebagai aksi nyata saya pada topik pertama, yaitu Merdeka Belajar. Nah, sebelum saya menyampaikan pemaparan saya, jangan lupa untuk di akhir video ini mengisi presensi ataupun tanggapan tentang video pemaparan yang saya buat ini. Nah, link presensi ataupun tanggapannya bisa dilihat pada bagian deskripsi. Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah belajar yang diatur sendiri oleh pelajar, di mana artinya itu pelajar yang menentukan tujuan, cara belajarnya, serta penilaian belajarnya atau refleksinya nanti siswa bisa lakukan. Nah, menurut pandangan dari pengajar, Merdeka Belajar berarti belajar yang melibatkan murid dalam menentukan tujuan, memberi pilihan cara dan melakukan refleksi terhadap proses dan hasil belajarnya. Merdeka Belajar dalam platform Mengajar Merdeka ini akan membahas 5 modul, yaitu modul yang pertama, mengenal dan memahami diri sendiri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, saya akan menyampaikan apa yang saya dapat, pemahaman yang saya dapat dari modul yang pertama, yaitu mengenal dan memahami diri sendiri sebagai pendidik. Yaitu yang pertama, sebagai pendidik harus mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Nah, yang kedua, harus mengenali karakteristik ataupun kebutuhan dari peserta didik, apa yang mereka butuhkan. Jadi kita harus buat dulu pemetaan apa yang mereka butuhkan sebelum pembelajaran. Lalu harus adaptif terhadap perubahan. Pendidik berperan penting pada perkembangan peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Pada modul 2 yang bisa saya sampaikan, pemahaman yang saya dapat yang dalam mendidik dan mengajar. Yang pertama itu pengajaran. Pengajaran itu adalah suatu cara menyampaikan ilmu, manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Nah, yang kedua pendidikan. Pendidikan itu sebagai tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Nah, Bapak Ibu, pendidikan itu sebagai tuntunan, yaitu maksudnya tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid, itu menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikirnya, mengembangkan kecerdasan batinnya, dan pada akhirnya siswa ataupun murid itu dapat melancarkan hidup untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi maksudnya ini kita sebagai pendidik tidak harus menekankan secara kognitifnya saja yang kita tingkatkan, bukan. Tapi kita harus bisa membawa murid tersebut atau siswa tersebut mencapai keselamatan dan kebahagiaan untuk masa depannya nanti. Yang berikutnya ada sistem pengajaran zaman kolonial, yaitu sistem kekerasan ataupun masih menjalankan yang namanya hukuman-hukuman. Nah, setiap pembelajaran, kalau kurikulum sebelumnya, terutama saya sendiri pun pernah melakukannya, siswa yang tidak siap ataupun tugas-tugasnya itu tidak dikerjakan, maka akan saya berikan hukuman. Nah, setelah belajar dari mendidik dan mengajar ini Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, saya jadi tahu bahwa sistem seperti itu tidak dibenarkan lagi dalam kurikulum Merdeka Mengajar. Nah, yang berikutnya, sistem penilaian dan penghargaan terlalu berorientasi pada kecakapan kognitif, artinya
penilaian dan penghargaan itu tidak lagi harus kita berikan kepada orang siswa ataupun murid kita yang mendapatkan ranking 1 secara kognitifnya, ranking 2 ataupun ranking 3 ataupun juara umumnya. Kenapa demikian? Karena kita bisa melihat psikologis dari anak-anak kita ataupun siswa-siswa kita itu yang tidak mencapai kognitif yang tinggi ataupun pengetahuannya itu tidak setara seimbang dengan teman-temannya yang memiliki kognitif tinggi, maka dia akan merasa seperti minder ataupun tidak percaya diri, sehingga mental psikologisnya terganggu nantinya. Jadi di modul yang ketiga yang bisa saya paparkan yaitu tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang pertama, pendidikan itu bergerak secara dinamis menyesuaikan keadaan. Lalu yang berikutnya, perubahan tidak bisa dihindari, sehingga cara mendidik dan mengajar disesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, perubahan kurikulum selalu berubah-ubah, jadi ini sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, maka dari itu kita sebagai pendidik ataupun guru tidak bisa mengelak ataupun menghindar dari sistem pendidikan ataupun kurikulum yang berjalan. Karena kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman kita. Pendidikan merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka berdasarkan kebudayaan bangsa. Modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Nah, budi pekerti itu diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa ataupun afektif sehingga menciptakan karya psikomotor. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Lalu yang berikutnya, sekolah itu, keluarga dan lingkungan menjadi penentu ataupun ruang bagi siswa ataupun murid untuk mendapatkan teladan, tuntunan serta pengajaran yang baik. Jadi kalau lingkungannya ini semuanya tidak baik, maka anak-anak kita, siswa-siswa kita, siswa-siswi tidak akan mendapatkan teladan yang baik serta pengajaran yang baik nantinya. Pendidikan harus mampu memahami kemampuan kodrat murid sebagai individu yang sadar, mampu memikirkan, memahami, merasakan, maupun berempati, berkehendak, serta bertindak. Nah, itu dia modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Artinya pendidikan ini harus bisa mengantarkan kebahagiaan, keselamatan dunia akhirat bagi murid-murid kita nantinya. Yang pertama, membimbing murid itu membangun koneksi belajar terhadap dirinya sehingga mampu menentukan tujuan belajarnya. Kita harus bisa memberikan bimbingan kepada siswa kita, kepada murid kita untuk memiliki yang namanya percaya diri sehingga dia mampu menentukan tujuan belajarnya nanti. Perspektif guru tidak selalu sama dengan guru. Keinginan guru itu tidak harus selalu sama dengan murid. Nah, itu dia. Pendidik tidak hanya mengajarkan ilmu secara kognitif kepada murid, namun harus mampu membimbing serta memantau murid mencapai pemahaman yang bermakna. Jadi artinya pendidikan sekarang di Merdeka Belajar ataupun kurikulum mengajar merdeka ini, kurikulum merdeka, pendidikan itu tidak hanya mengajarkan ilmu secara kognitif atau pengetahuannya saja. Namun kita sebagai pendidik ataupun guru harus mampu membimbing siswa kita ini, memantau murid kita ini mencapai pemahaman ataupun tujuannya nanti yang lebih bermakna. Nah, demikian Bapak Ibu, teman-teman sekalian, pemaparan yang bisa saya dapatkan setelah belajar di platform Merdeka Mengajar. Nah, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari pemaparan saya. Sebelum saya tutup, jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi form untuk presensi ataupun tanggapan terhadap video yang saya buat ini, terhadap pemaparan yang saya buat ini. Linknya ada di bagian deskripsi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.